Oke lur, lanjut lagi. Ketika kita menangani motor beat ya, motor beat atau beat street atau Scoopy, itu kunci pertamanya adalah ketika motor itu berebet permasalahannya atau sering mogok, itu masalahnya di minyak atau di mana ya. Maka yang harus kita ukur di awal adalah di sini lur ya, di pompanya ini ya, di rotaknya ini, di tekanan minyaknya. Tekanan minyaknya berapa ya? Kalau memang memenuhi syarat, tekanan minyaknya ini normalnya di angka 40 PSI ya, atau di 20 berapa nih? Kalau di bar ya, di barnya itu 28 bar ya, atau di 40 PSI ya. Jadi di sini dulu kita cek ya. Ketika dia tekanannya normal, baru kita mendeteksi penyakit yang lainnya. Apakah di sensor TPS, apakah di injektor, atau di CKP atau di mana ya. Jadi kunci pertamanya itu di sini lur ya. Jadi tekanannya ini harus betul-betul normal ya. Nah tuh ya, tekanannya ini harus di angka 40 PSI atau 28 bar ya. Nah seperti itu ya. Baru kita melangkah ke yang lainnya. Kemudian hasil akhirnya nanti harus di reset ya, harus diinstal, harus dibersihkan virus-virus yang ada. Kemudian cara mendeteksinya di sini kita menggunakan ini ya, scanner yang simple aja, Bastari ya, Bastari. Kemudian kok agak silo ya. Kemudian di sini nanti tekanan RPM-nya berapa ya. Kemudian voltase baterai nanti berapa ya. Nah, ini nampak ya. Voltasenya berapa itu nanti nampak semua ya lur ya. Kemudian kok silo ya. Kemudian di apa namanya nih? TPS-nya berapa ya? Nah, ini stationer TPS-nya di angka 0,49 ya. Kemudian nanti kalau diputar nih ya, ini kalau dipelintir ya, ini nanti rubah ya. Dia di angka 4, sekian ya. Nah itu kan naik ya lur ya, tuh naik ya. Ini tak pelintir gasnya ya. Ini harus di angka 4 ya, 4 sekian. Nah ketika di gaspol tuh ya, ini tak gaspol dia nggak drop ya. Ketika sensor TPS itu bermasalah, biasanya angkanya ini ngacak ya. Ini angkanya ngacak ya. Ini tak pelintir gasnya. Kalau angkanya 0, sekian, 1, sekian, 2, 2, sekian, 3, 3, sekian, 4, sekian, sampai pol ini tidak ada masalah, tidak terjadi loncatan angkanya, ya, angkanya tidak loncat, maka TPS-nya itu dipastikan aman ya. Tapi kalau misalnya ini di pelintir gasnya mutar ya, kemudian sampai angka 3 ini normal juga, kemudian sampai angka 4. Nah, di angka 4 ini harusnya ternyata di baru 3 sini. Nah, di sini ya. Nah, nih 3, sekian ini di pelintir gasnya lagi ditambah kok drop kedua atau ke 1 ya, berarti itu ada masalah di sensor TPS. Jadi pengecekannya sangat simpel sekali ya. Jadi di sini kita gunakan alat-alat yang gampang-gampang saja ya. Seperti inilah ya. Nah, ini angkanya seperti ini ya. Jadi ada semua di sini ya. Speedometernya juga jalan ya. Coba speedometernya speedometernya putar, jalan nggak? Putar. Nah mutar ya, speedometernya mutar kuat. Nah mutar ya, coba standar sampingnya turun. Nah itu naik kan. Nah jadi di sini harus kita cek semua ya, untuk memudahkan kita melihat jalur mana yang bermasalah ya. Ini nanti RPM-nya jalan ya lur. Kita tes dulu ya. Nah itu ya, RPM-nya jalan. Dia stasionernya mungkin normalnya di sini nampak di angka 1700 1600 ya, naik turunnya segitu ya. Ini adalah jalur baterai ya. Jalur pengecasannya berarti normal nih ya. 14, sekian ya. Yang penting nggak sampai 15 lebih ya. Kalau di atas 15 yang terjadi adalah pecah. Oke lur ya, jadi seperti itu ya. Nah, tekanannya seperti itu ya. Ini normal. Normalnya memang harus begini. Jadi sebelum kita melangkah atau mengganti sensor TPS, cuci injektor atau busi atau yang lainnya ya, maka yang harus kita lakukan pengecekan pertama di sini lur ya. Bagaimana kualitas tekanannya, baru kita periksa yang lainnya. Jadi sangat-sangat mudah, tapi ya sedikit agak rumit ya. Tapi kalau udah biasa mudah-mudahan aman. Jadi seperti itu lur ya. Jadi ini ketika di kontak on, ampernya naik, habis itu turun lagi ya. Setelah mesin nyala, dia naik terus. Tuh. Ya stabil di angka 40.
Oke lur ya, jadi seperti itu. Nah, setelah udah beres semua, jalur cas normal semua, stationer slow semua enak, baru kita lakukan cek sensor kerusakannya, milnya berapa kita hapus. Oke lur ya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam gaspol.